Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya berjumpa kembali dengan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Dan saya ingin mengajak kembali saudara bersama-sama dengan saya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami anugerah pengertian untuk bisa memahami, mengerti firman-Mu. Firman-Mu menjadi penuntun dan menjadi arah di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin memuliakan Engkau dan juga sekaligus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan kehidupan kami bukannya kehidupan yang berarti, tetapi kami juga mengalami kehidupan yang berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kehidupan yang berdampak, itulah tema kita pada pagi hari ini. Saudara, setiap orang ingin hidupnya berarti. Tapi sebagai orang percaya, kita tidak sekedar dipanggil untuk hidup berarti, tetapi juga hidup berdampak, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Kehidupan yang berdampak sesungguhnya, saudara, bukan masalah popularitas, bukan masalah pencapaian, bukan masalah jumlah, atau bukan juga masalah sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kehidupan yang berdampak adalah soal pengaruh kekal yang menuntun orang kepada Allah. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Jadilah garam. Tidak seperti itu. Yesus tidak berkata, jadilah garam, jadilah terang. Tetapi Yesus langsung berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Artinya saudara, identitas kita di dalam Kristus secara otomatis membawa dampak bagi dunia ini. Sekali lagi, identitas kita sebagai orang-orang Kristen di dalam Injil Matius 5 ayat 13-14 secara otomatis membawa dampak bagi dunia di sekitar kita. Saudara, garam pada zaman Tuhan Yesus bukan hanya untuk memberi rasa, bukan hanya untuk memberi rasa sebuah masakan supaya lebih lezat, tidak, tetapi mencegah pembusukan. Sehingga saudara, dunia ini yang sedang menuju kepada pembusukan karena dosa. Kita hadir bukan untuk menghakimi dunia. Kita hadir bukan menghakimi sesama kita. Tetapi kita hadir di dalam dunia ini untuk menghambat kebusukan itu melalui kesaksian hidup kita. Di dalam kitab Kolose 4 ayat 6, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Salah satu orang Kristen yang bisa dilakukan olehnya adalah apa? Adalah dengan mengendalikan perkataan kita.
Biarlah kata-kata kita, perkataan kita sebagai orang-orang Kristen adalah perkataan yang penuh kasih, perkataan yang jangan hambar, tetapi perkataan yang membawa dampak, yang membawa pengaruh positif baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi saudara, dunia sedang mengalami menuju kepada pembusukan karena dosa. Saudara dan saya hadir adalah untuk menghambat kebusukan itu. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Terang, saudaraku, mengusir kegelapan. Dan kita tahu, saudara, dunia tanpa Kristus gelap. Dan saudara dan saya bukan sumber terang itu memang. Karena sumber terang itu adalah Kristus. Tetapi kita adalah pemantul terangnya. Artinya seperti bulan yang memantulkan sinar matahari. Kita memantulkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Efesus pasal 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, kita semua punya masa lalu yang gelap. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi sekarang status kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Maka firman Tuhan katakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Supaya apa? Supaya kita berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya perbuatan kita, supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, perbuatan baik bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Perbuatan baik bukan untuk orang lain memuji kita, tetapi agar orang lain mengenal dan memuliakan Allah. Saudara, hidup kita adalah seperti Alkitab berjalan bagi orang yang belum membaca firman Tuhan. Jadi hidup kita seperti halnya Alkitab yang berjalan. Kemanapun kita berjalan, kita seperti Alkitab bagi orang lain yang belum membaca firman Tuhan. Orang melalui kehidupan kita, orang melihat integritas kita, orang melihat kasih kita, orang melihat kejujuran kita, orang melihat kemurahan hati kita. Melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita. Makanya saudara, Rasul Petrus berpesan kepada jemaat pada waktu itu, 1 Petrus 2 ayat 12, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Miliki cara hidup yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi saudara, bahwa hidup kita seperti Alkitab yang berjalan bagi orang-orang yang belum pernah membaca firman Tuhan. Orang lihat kehidupan kita. Saudara, kehidupan yang berdampak adalah juga kehidupan yang mau melayani. Bukan soal posisi kita, tetapi fungsi dan kontribusi kita di dalam pelayanan itu. Kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar adalah iman yang kelihatan melalui kasih dan pelayanan nyata kepada dunia. Itulah yang harus kita lakukan. Kekristenan itu harus ada kontribusi kita. Apa yang kita perbuat berdampak bagi orang lain. Bayangkan saudara, sebuah ruangan gelap gulita, gelap sekali. Ketika satu lilin dinyalakan, gelap itu mulai surut. Tapi saudara, ketika 100 lilin dinyalakan, seluruh ruangan menjadi terang. Demikian pula dengan kehidupan orang Kristen. Satu orang bisa membawa pengaruh, tapi gereja sebagai komunitas terang akan membawa transformasi bagi perubahan bagi dunia ini. Kalau setiap orang Kristen itu menyalakan lilin dan kehidupannya itu berdampak bagi orang lain. Saudara, seorang bernama William Wilberforce. Dia seorang politisi Kristen di Inggris. Hidupnya memiliki satu dampak yang begitu besar. Kenapa? Karena imannya ia memperjuangkan penghapusan perbudakan. Hidupnya memang tidak populer, tetapi kehidupannya meninggalkan jejak yang kekal. Saudara, firman Tuhan katakan hari ini, biarlah kita, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan,
yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya, kita garam, kita terang. Melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat Kristus dan orang lain bisa membaca tentang Kristus melalui kehidupan kita. Saudara, kehidupan yang berdampak sekali lagi bukan seberapa besar posisi kita, tapi kehidupan yang berdampak adalah seberapa besar terang Kristus terlihat dalam hidup kita. Dunia tidak butuh orang Kristen yang hanya sekedar percaya, tapi orang Kristen yang menjadi garam dan terang. Mari kita bertanya hari ini, apakah hidup saya membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan atau justru sebaliknya? Mari kita mengoreksi hidup kita, karena Tuhan inginkan hari ini kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan kita semua adalah kehidupan yang berdampak, yang membawa pengaruh yang baik kepada lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Pakailah hidup kami Tuhan, menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan seperti Alkitab yang terbuka, sehingga orang-orang lain membaca tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang berdampak menjadi panggilan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya.